Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat eh, kolam kolam ikan yang menggunakan terpal ya. Di sini saya menggunakan terpal yang ukurannya 1 kali 1 kali setengah meter, yaitu untuk lebarnya 1 meter, untuk eh, panjangnya 1 meter, dan untuk tingginya setengah meter. Nah, di sini saya akan memberikan cara membuat rangkanya ya. Rangkanya itu saya menggunakan bolo baja ringan yang ukurannya itu 4 kali 4, seperti ini nih. Ini ukurannya 4 kali 4. Nah, dalam video ini saya akan memberikan cara bagaimana membuat rangka kolam terpal menggunakan bolo baja ringan yang simple ya, atau yang mudah. Dan untuk cara ini juga bisa untuk menghemat penggunaan paku ripet dan menjadi lebih kuat lah. Jadi rangka kolam terpal kita tuh menjadi lebih kuat. Oke, di sini saya menggunakan 4 buah ya, 4 batang maksudnya, menggunakan 4 batang bulu baja ringan. Oke, tahap pertama yaitu kita potong ukuran ya. Kita memotong ukuran dengan panjang 50 cm. Oke, sebelumnya sudah saya potong bulu baja ringan dengan panjangnya 50 cm nih, untuk mempersingkat video ya, karena kalau dari awal sampai akhir pasti cukup lama. Nah, di sini saya untuk ukuran 50 cm itu ada 8 batang ya. Jadi 4 buah batang bulu baja ringan dengan ukuran panjangnya 4 meter itu yang satu batang saya potong-potong dengan ukuran panjangnya 50 cm. Kemudian ini nanti sebagai rangka tinggi ya, untuk rangka tingginya. Dan untuk yang rangka bagian atas dan bawah saya akan memberikan caranya ya, agar menjadi lebih kuat. Oke, langsung saja saksikan videonya. Oke, untuk langkahnya yaitu pertama kita ukur dulu ya. Kita ukur panjangnya itu 1 meter, dari sisi ujung sampai ke titik tengah ini yang sudah saya garis, itu panjangnya 1 meter. Nah, setelah kita mendapatkan titik 1 meter, karena ini kan untuk panjangnya 4 meter, jadi ini nanti dipotong 1 meter 1 meter, tapi tidak sampai potong ya. Jadi saksikan terus videonya. Nah, di sini setelah ada garis 1 meter ya, dari ujung sini ke sini 1 meter. Nah, kita tarik atau kita cari untuk menentukan garis ini dan ini itu dengan panjangnya 3 cm ya. Jadi ke arah kanan 3 cm, ke arah kiri 3 cm, seperti ini. Nanti kita garis ya, memutar seperti ini. Ini setiap 1 meter kita bikin sama ya, seperti itu. Ini 1 meter pertama, 1 meter kedua, dan 1 meter yang ketiga. Jadi totalnya ada 4 ruas 1 meter, 4 batang 1 meter. Oke, kemudian kita potong ya. Nah,
kita memotongnya hanya seperti ini ya. Jadi nah oke, setelah seperti ini kita potong ya. Kalau saya menggunakan gunting yang khusus buat motong baja ringan. Untuk bagian mana saja yang perlu dipotong bisa diperhatikan untuk mana saja ya yang harus dipotong. Nah, jadi untuk bagian ini bagian sisi-sisinya itu kita potong ya, kecuali bagian yang akan kita pergunakan sebagai sisi pojok. Nah, yang untuk sebagai sisi pojok tidak perlu dipotong. Nah, sedangkan setelah bagian tersebut terpotong, kita bengkokkan menggunakan tang ya. Kalau kalian punya tang yang khusus untuk pembengkok baja ringan, silahkan pergunakan. Kalau saya cukup menggunakan tang biasa saja ya. Kita bengkokkan keluar sesuai dengan garis yang telah kita buat tadi, atau selebar 3 cm ya. Kemudian potong juga untuk bagian atasnya, ini potong ya, untuk bagian sisi pojoknya. Kemudian untuk yang bagian saya tunjuk ini silahkan potong salah satu sisinya saja, yaitu bisa untuk sisi kanan atau yang sisi kiri. Untuk ini adalah berfungsi sebagai penguat, yaitu penyambung dengan bagian tiang satu dan posisi lebar yang satunya. Kemudian dipotong untuk bagian sisi atas, salah satu sisinya dipotong miring seperti ini ya. Ini nanti untuk mempercantik look bagian pojok agar terlihat rapi. Dan ini semua prosesnya sama ya, untuk semua tiap-tiap 1 meter. Untuk yang ini juga sama prosesnya, dan yang satunya juga sama. Jadi untuk contohnya saya berikan satu saja, kemudian untuk selanjutnya saya akan percepat videonya karena untuk ini memakan cukup waktu. Nah, jadi seperti ini untuk tampak yang sudah siap untuk dihubungkan ya. Nah, kemudian ini sekarang setelah semuanya terpotong atau terbentuk seperti ini, nah ini tinggal penyambungan dengan tiang tinggi yang setinggi 50 cm ya. Tinggal kita rapikan ujung-ujungnya ya, agar tidak tajam. Kalau bisa kita perpendek ya, karena biar untuk pendek itu lebih kuat ya, karena nanti untuk pemasangan dengan paku repet menjadi lebih kencang. Nah, setelah semuanya rapi seperti ini, kita ada di bagian proses pemotongan yang bagian ujung. Sebenarnya untuk proses pemotongan di bagian yang ujung itu sama dengan bagian yang tadi yang tengah, hanya saja perbedaannya itu hanya di kalau tadi adalah tidak terpotong penuh, kalau untuk bagian ujung itu terpotong penuh. Jadi untuk pemotongannya itu sama saja. Bisa diperhatikan untuk cara pemotongannya dan pembengkokan sisinya. Dan juga nanti untuk pemotongan yang miring itu hanya kita pergunakan satu sisi saja yang dipotong miring, sedangkan untuk yang bagian ujung satunya tidak perlu dipotong miring. Jadi seperti itu. Silakan perhatikan agar tidak salah dalam
pemotongan. Nah, ini adalah bagian yang kita potong miring ya. Kalau ini sudah dipotong miring, berarti untuk bagian yang satunya tidak perlu dipotong miring, karena nanti akan ketemu di bagian sudut. Tinggal kita rapikan agar tidak tajam ya, karena ini sangat tajam. Dah. Oke, sekarang kita hanya tinggal merakitnya. Kita gabungkan dengan tiang ya, atau yang sebagai tingginya yang 50 cm tadi, ada 8 batang kita sambungkan. Cara menyambungnya cukup mudah, yaitu tinggal kita masukkan ke bagian tengah, kemudian kita bengkokkan. Nah, seperti ini nih, kita bengkokkan. Nah, jadi fungsi dari kenapa kita tidak memotongnya secara full, yaitu agar lebih kuat, dalam artian bagian sisi luar itu mengikatnya lebih kuat daripada kalau kita memotongnya secara full 1 meter, kita potong penuh, kemudian kita rakit seperti ini, itu lebih rentan ya, atau tidak begitu kuat. Nah, kalau caranya seperti ini, maka tiang atau satu sisi dengan sisi yang lain tuh terikat menjadi lebih kuat. Makanya saya memberikan contoh ataupun solusinya, yaitu dengan cara seperti ini. Dengan cara ini penggunaan paku ripet menjadi lebih sedikit, dan tentunya juga dengan cara ini juga menjadi lebih rapi dan pastinya menjadi lebih kuat. Dan ini tinggal pemasangan paku ripetnya ya. Pastikan sudutnya simetris ataupun siku ya. Silakan pergunakan alat penggaris siku ataupun magnet siku jika kalian mempunyai. Untuk video ini saya percepat saja karena cukup memakan banyak waktu. Nah, ini kita tinggal menyatukan dengan sisi atas ataupun sisi bawah yang lain ya. Untuk bentuknya sudah mulai terlihat kubus atau balok ya, sudah mulai terlihat, dan tadinya ini lebih kuat. Dan ini yang perlu saya sampaikan juga untuk bagian tiangnya sebagai penguat tengah ya, yaitu ketika menambahkan tiang agar terpal tidak ketika disayur tidak terlalu beban keluar, terdorong air. Nah, kita buat dari sisi luar selebar 3 cm, kemudian kita garis ya, memutar. Nah, untuk yang bagian kita potong adalah semua ujungnya, sisi sikunya kita potong semua. Kemudian kita bengkokkan salah satunya saja. Artinya salah satunya itu ya hanya misalkan sisi kanan dan kirinya saja, seperti ini contohnya. Nah, bagian ini yang saya bengkokkan keluar seperti ini, kemudian yang satunya tidak saya bengkokkan. Nah, seperti ini, sama ya atas bawahnya ya, jangan menyilang. Kemudian hanya kita perlu rapikan saja sisi-sisinya seperti biasa agar tidak tajam.
Nah, kemudian tinggal kita satukan dengan bagian yang lain. Nah, untuk ini saya pasangkan di 50 cm tengah-tengahnya ya. Saya bagi dua, jadi untuk sisi ke kanan 50 cm, ke kiri 50 cm. Jadi total tiang ada 8 tiang ya. 50 dengan panjang 50 cm. Kalau kalian ingin kuat, karena tadi ada 4 batang, masih ada sisa 1 batang, dan itu bisa dipergunakan di bagian tengahnya. Nah, kemudian langkah yang saya lakukan itu harus dilakukan, itu pemberian lem tembak ya, seperti ini nih, atau lem lilin. Nah, lem ini berfungsi untuk melindungi bagian-bagian yang tajam, karena pasti akan ada ya bagian yang tajam di bagian sambungan-sambungan, pasti akan ada yang tajam. Dengan cara ini maka akan lebih aman. Nah, seperti ini nih, untuk bagian sikunya juga aman dan tidak melukai. Nah, seperti ini nih. Nah, karena nanti akan kita pasangkan terpal, sehingga kalau ada bagian-bagian yang tajam bisa merobek terpalnya, sehingga ya menjadikan usianya menjadi lebih pendek, usia masa pakai terpalnya. Dan ini adalah proses memasangkan terpalnya. Untuk videonya saya percepat saja agar lebih cepat, karena untuk prosesnya itu ataupun bentuknya sudah sesuai dengan ukuran rangka, maka akan lebih mempermudah. Dan ini sudah saya persiapkan untuk lokasinya. Ini tinggal pembuatan lubang pembuangan air. Dan kalau kalian ingin melihat ataupun tahu cara pembuatan drainase atau pembuangan air, bisa melihat video saya di sebelumnya. Sudah saya buat cara pembuatan drainase agar tidak bocor ataupun menjadi lebih aman. Dan ini adalah tinggal kita pengisian air ya. Kita menunggu airnya menjadi agar penuh. Nah, ini setelah pengisian air, saya diamkan kurang lebih 1 hari 1 malam ya, dengan saya menambahkan garam ikan dan E4 seperti biasa saya perlakukan ke kolam-kolam yang baru. Ini agar ya menjadi airnya lebih sehat lah. Oke, jadi seperti ini nih, tinggal kita pindahkan saja ikan-ikannya. Kalau untuk saya pergunakan untuk tempat ikan nila ya. Dan ini bisa untuk ikan apa aja ya, ikan gurame ataupun ikan yang lainnya. Oke, jadi seperti ini cara pembuatan rangka kolam dengan holo baja ringan ya, ukuran 4x4 dan dengan lebarnya 1 meter ya. Ini insya Allah ini kuat, walaupun sedikit melendung itu untuk bagian terpalnya keluar. Nah, itu bisa kalau kalian ingin tambahkan, bisa tambahkan palangan lagi, 1 lagi. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Dan saksikan terus video-video saya sebelumnya. Silakan kalau yang ingin komen ataupun memberikan sebuah tanggapan, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.